Shalom God's people, selamat datang di ibadah Student Fellowship hari ini. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik dan selalu disertai oleh Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita mau sama-sama ibadah bareng nih. Nah pembicaranya siapa sih? Nah pembicaranya adalah Pak Junius Hardy yang membawakan tema yaitu Do Not Be Discouraged, yang pastinya cocok banget nih sama teman-teman. Nah tapi sebelum itu, teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Yuk, sama-sama kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami dapat hadir dalam ibadah Student Fellowship. Kiranya Bapa, Kau ampuni segala dosa perbuatan kami ya Bapa. Kau yang ampuni, Kau yang sempurnakan kami Tuhan, sebab kami bukanlah manusia yang sempurna ya Bapa. Kiranya Tuhan hari ini juga para jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum, Kau berkati mereka satu-satu Tuhan. Kiranya Kau jagai juga mereka ya Tuhan. Kiranya juga firman yang masuk hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka, bisa berbuah dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk pembicara hari ini, yaitu Bapak Junius Hardy. Kau yang berkati Bapak Junius ya Bapak, Kau yang berkati lidah bibir mulutnya, kiranya apapun yang keluar daripadanya hanyalah berasal dari Engkau saja ya Bapak. Dan kami juga ingin meletakkan seluruh ibadah hari ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir, Kau yang pegang penuh Tuhan. Kami serahkan hari ini Tuhan kepadamu saja ya Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam namamu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah God's people. Shalom Student Fellowship, selamat datang di ibadah hari ini. Aku yakin kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang semangat katakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan, bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Akan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Yang masih semangat, sama-sama kita clap your hands. Sama-sama kita katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Yang masih semangat sama Tuhan, katakan haleluya. Yang masih semangat katakan amin. Mari sama-sama kita katakan oh 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 I say one last time.
maka setiap kami naikkan pujian, mujizat terjadi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Yang merasa Tuhan terbaik, katakan amin. Haleluya. Mari teman-teman, sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita ingin mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cukup bagi kita semua. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita katakan, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Katakan through every storm. My soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari teman-teman, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih lagi, lebih semangat. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali lagi membaca merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menyertai kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita masing-masing berdoa, dan saya akan memimpin kita berdoa. Kami mengucap syukur atas karunia dan pertolongan Tuhan, kami boleh mengadakan persekutuan ini. Dan kiranya Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk membaca, merenungkan, mengerti akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu pun boleh kami terapkan oleh karena juga kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Sertai hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, dan juga setiap para mahasiswa pendengar juga untuk bisa menyimaknya dengan baik dan mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang sejati. Kami menyerahkan pembacaan perenungan ini ke dalam pertolongan kuasa kasih Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah jangan tawar hati, do not be discouraged. Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua, Yosua pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara bisa menyimaknya dari Alkitab, Yosua pasal yang ke-8, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau taklukkan kota Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya dengan barang-barangnya dan ternaknya boleh kau jarah. Suruhlah orang-orang bersembunyi di belakang kota itu. Nah, kira-kira seperti itu ya pembacaannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang jangan takut ataupun jangan gentar, jangan kecut, jangan gemetar, tentu kita akan mengertinya bahwa ini adalah satu ketakutan atau satu kondisi yang dimana Yosua tidak bisa membawa bangsa Israel untuk bisa mengalahkan kota Ai, sehingga dia ketakutan atau dia juga tidak percaya diri seperti itu. Ya memang bicara tentang kata janganlah takut dan janganlah gentar atau tawar hati memang ada di pasal 1 ayat yang ke-9. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan juga jangan gemetar atau kecut. Tetapi ini adalah hal yang berbeda. Berbeda konteksnya. Di pasal 1 ayat yang 9 sama pasal 8 ayat yang 1 kita baca bersama-sama ini adalah satu hal yang berbeda bicara tentang takut atau gemetar. Berbeda juga dengan yang kita hadapi saat ini. Mungkin saudara juga sedang ada yang menghadapi sidang skripsi nanti ataupun penelitian ya, atau juga barangkali ada tugas mahasiswa atau tugas dosen yang harus dikerjakan atau dipresentasikan, kita takut gemetar seperti itu. Tetapi apa yang dimaksudkan pembacaan kita saat ini? Sehingga kita bisa benar-benar mengertinya dan kita juga bisa menyikapinya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara melihat lagi di dalam pasal 1 ayat yang ke-9, di situ Tuhan juga yang mengatakan kepada Yosua, janganlah takut. Nah, kenapa? Karena Yosua itu harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yang Musa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel berkeliling di dalam padang gurun. Musa adalah nabi besar, nabi yang dihormati. Dia menuliskan kitab Taurat, dia mengajar dengan luar biasa, dengan juga dengan kepemimpinan yang sungguh luar biasa. Sehingga betul sekali, Musa jauh lebih besar dibandingkan Yosua. Sehingga Yosua sepertinya tidak berarti apa-apa. Dia kecil dibandingkan Musa. Sehingga kalaupun mau memimpin bangsa Israel, masuk ke Yeriko ataupun ke dalam kota-kota Kanaan lainnya, wah tidak seperti sehebat Musa. Sehingga disitulah kegentaran daripada Yosua. Tapi Allah katakan di pasal 1, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu berkali-kali. Barulah disebutkan ayat yang ke-9 pasal 1, janganlah
takut atau kecut. Tetapi beda yang di dalam pasal 8 ayat 1 yang kita baca bersama. Dikatakan janganlah takut itu bukan karena tidak percaya diri. Karena Musa yang besar tadi, sedangkan Yosua bukan apa-apa, begitu kan, siapa-siapa dibandingkan Musa. Atau takut karena kota Ai itu ada pasukan yang hebat dibandingkan Yeriko. Enggak juga. Bukan itu. Tetapi ini yang akan kita pelajari. Satu sikap yang justru dihargai Tuhan. Ketakutan yang dihargai Tuhan. Hah, maksudnya apa ini? Ketakutan yang dihargai Tuhan. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ya. Saudara tetap bisa menyimak Alkitabnya. Supaya kita bisa mengeksposisikannya, kita memahami lagi apa yang dituliskan Alkitab dan juga buat kebenaran buat kita saat ini. Jadi konteksnya, baru saja orang Israel meruntuhkan, merobohkan tembok Yeriko dan mengalahkan orang-orang Yeriko yang mewakili ataupun orang-orang Yeriko itu mewakili Kanaan. Jadi Yeriko itu seperti pintu gerbangnya Kanaan. Temboknya tebal, luar biasa kokohnya. Tidak mungkin dengan mudah dikalahkan. Tetapi justru hanya cuman berkeliling selama 7 hari, setiap harinya satu putaran, dan di hari yang ke-7 itu 7 kali putaran, jadi total ada 13 keliling, hanya trompet dan ibadah, tapi tembok itu runtuh. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Padahal bangsa Israel bukan adalah bangsa yang terlatih untuk berperang. Tetapi apa yang terjadi? Jelas sekali itu ada satu perbuatan yang sungguh amat luar biasa sehingga bangsa Israel pun percaya diri, ya, karena kota yang kokoh itu bisa dihancurkan oleh karena Allah. Ya, seperti itu. Tetapi dibandingkan kota Ai adalah kota yang kecil. Yang mungkin nggak ada tembok yang sekokoh Yeriko. Tentaranya juga barangkali nggak sehebat daripada tentara orang-orang di Yeriko. Rajanya pun mungkin lebih nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan di kota Ai. Beda dengan Yeriko. Tapi apa yang dituliskan? Justru orang Israel setelah mengintai untuk menyelidiki dulu kota Ai dan kembali ke Yosua, para pengintai itu kembali ke Yosua dengan bawa laporan, udah jangan banyak-banyak bawa pasukan untuk menaklukkan kota Ai. Kita bisa mengalahkannya. Toh Yeriko aja hancur, kira-kira seperti itu ya. Tapi saat berperang dicatat 30-an orang tewas, orang Israel tewas. Kalah dengan kota Ai. Loh, kenapa ya seperti itu? Nah, sebelum lebih lanjut, kenapanya bangsa Israel itu kalah, kita perlu tahu dulu kota Ai itu seperti apa sebenarnya. Memang catatan di Alkitab tidak banyak bicara tentang kota Ai. Tetapi kota Ai pertama kali disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, saudara bisa membukanya dan saya coba bacakan buat saudara-saudara ya. Dikatakan demikian. Kemudian ia pindah dari Betel, ya, dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan di Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abram waktu berpindah dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, tapi sebelum tanah Kanaan itu jadi miliknya, berada di Betel dan disebutkan Ai. Jadi ada Betel, ada kota Ai. Tadi pun yang kita baca di dalam Yosua dikatakan posisi kota Ai itu ada di mananya, di Betel. Jadi ini adalah satu tempat strategis atau tempat yang berdasarkan Abraham. Dan Abraham memilih tempat itu bukan sembarangan. Dan ditulis dalam kitab Kejadian tadi bahwa disitulah didirikan mezbah dan memanggil nama Yahweh, nama Tuhan. Dan saudara, kalau kalian lihat juga di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 atau 4 juga pasal 4 ayat 25-26, itulah orang pertama kali memanggil nama Tuhan. Pertama kali memanggil nama Yahweh. Disebutkan keturunan Adam melalui Set. Ada Enos namanya, terus memanggil nama Tuhan pertama kali.
Dan sehingga frasa memanggil nama Tuhan adalah satu hal yang sakral, adalah satu hal yang bernilai kudus. Dan itu harus dihormati. Makanya juga Taurat Musa mengatakan jangan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Seperti itu. Jadi kota Ai nilainya kudus atau punya nilai historis yang perlu dijaga, yang perlu dihormati. Tetapi pada saat setelah mengalahkan Yeriko, dan Allah juga memerintahkan kepada Yosua, kepada pasukan orang Israel, jangan mengambil barang yang ada di Yeriko. Mengapa demikian? Ya Allah memerintahkan, pokoknya jangan ambil. Karena itu adalah satu hal kenajisan. Karena itu adalah satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan diambil makanya. Tapi apa yang terjadi? Ada yang tidak taat. Kita lihat di dalam Yosua pasal 7 itu, ada orang yang disebutkan namanya Akan. Coba saudara perhatikan pasal 7 ayat yang pertama. Di sini disebutkan Israel, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi, bin Zabdi, bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara perhatikan ada kata nama Akan, tetapi disebutkan bapaknya. Biasanya kalau Alkitab menuliskan nama tokoh laki-laki, disebutkan cukup pakai bin satu kali aja. Ya, tapi ini akan bertahap sampai menuju kepada Zerah dan akhirnya dari suku Yehuda. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ya? Jadi di sini ada menunjukkan bahwa status Akan itu siapa? Bukan sembarang orang. Karena Yehuda di dalam kitab Kejadian pasal 49 pun disebutkan adalah akan menjadi raja, keturunan orang yang hebat. Dan Zerah pun ya, keturunan dari Yehuda, boleh dikatakan saya sebut keturunan ya. Sebenarnya ini jadi diangkat anak, padahal ini adalah anak dari menantunya. Tamar. Jadi Yehuda punya anak dari Tamar menantunya. Ya, saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian itu seperti apa begitu ya. Saya tidak panjang untuk bisa menjelaskannya. Tetapi Zerah lalu kepada Zabdi dan akhirnya kepada Akan adalah satu garis keturunan akan jadi generasi raja begitu ya istilahnya. Tetapi tidak, ini adalah menodai. Zerah juga punya saudara kembar namanya Peres. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian itu waktu Tamar melahirkan itu, dua keturunan ini dalam perutnya itu seperti berselisih. Zerah yang keluar duluan lalu ditali tangannya dengan kirmizi warna merah. Tapi saudaranya yang di dalam kandungan itu namanya disebut Peres, itu menarik ke dalam lagi Zerahnya. Dan Peres yang keluar begitu kuat, makanya disebutnya Peres. Dan kalau saudara lihat juga di dalam Matius pasal yang ke-1, silsilah tentang Tuhan Yesus, dari Yehuda dituliskannya bukan Zerah, tetapi Peres. Nah ini bicara tentang apa sih? Kok panjang lebar sekali rupa. Ini bicara tentang sesuatu hal yang bernilai kudus, yang Tuhan khususkan, yang Tuhan perhatikan dengan baik dan pelihara dengan baik-baik. Dengan demikian juga waktu Tuhan perintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel, jangan mengambil barang-barang di Yeriko. Karena itu sudah dikhususkan oleh Allah. Tetapi berubah setia orang Israel. Cuma satu orang. Cuma satu orang. Orang Israel waktu menyerang Ai kalah. Kalah dengan mudah. Dan dituliskan di dalam pasal yang pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan Yosua sangat sedih, sangat berduka. Tadi pun di dalam pasal yang pertama tadi Allah sangat murka. Dan pasal 7 ayat yang ke-5 dituliskan bangsa Israel pun menjadi tawar hatinya. Bangsa Israel menjadi tawar hatinya. Kagetlah, coba bayangin ya, udah bisa mengalahkan bangsa atau kota Yeriko yang kokoh dengan mudah, tapi dikalahkan dengan bangsa atau kota yang sederhana begitu. Di luar ekspektasi, bukan? Kecewa lah pasti. Kalian juga begitu kan? Gue udah bisa lakukan ini. Udah sesuatu hal yang besar yang selama ini gue pikirin, yang gue takutin, gue pikirin terus-menerus, belajar dengan baik-baik, ataupun berlatih dengan baik-baik. Akhirnya bisa
lampaui, wah kayaknya keren. Ini ya cupu lah, bisa lah. Apakah meremehkan? Bukan. Kasusnya bukan meremehkan kota Ai, bukan. Dicatat ternyata Akan pun tidak segera mengakui kesalahannya. Sampai harus ada screening bertahap barulah sampai ke Akan mengaku. Akan tidak berbuat jujur sejak awalnya. Ia sudah menodai bangsa Israel. Ia berlaku tidak kudus. Tidak setia mengikuti perintah Tuhan. Nah, inilah yang situasi yang membuat Yosua menjadi gemetar. Bahwa kekudusan Tuhan dinodai. Jadi apa yang ditakuti Yosua pada saat kita baca pasal 1 tadi, sebenarnya adalah bagaimana Yosua itu melihat satu kejadian yang sangat luar biasa, menodai kekudusan Allah, Allah murka. Dan tidak tanggung-tanggung, murka Allah itu diredakan oleh Yosua dengan cara apa? Keluarga Akan, seluruhnya, istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, perbendaharaan rumahnya, bahkan ternaknya juga dicatat di situ pasal 7 ayat 24 itu dihancurkan dirajam oleh batu dan semua yang udah mati itu ditutup dengan batu. Maka daerah itu disebutnya lembah Akor karena Akan yang tidak berbuat kudus lalu dihukum Tuhan. Seluruhnya. Lihat ya, tidak main-main, kekudusan Tuhan itu perlu dihargai. Sehingga dari kejadian itu Yosua punya pengalaman yang luar biasa mengerikan. Bisa jadi nih bangsa ini akan tidak taat lagi. Itulah yang dipikirkannya, itulah yang selalu di dalam benak pikiran Yosua, bagaimana ia bisa memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini untuk berlaku setia, untuk menghargai kekudusan Tuhan. Dan itulah yang ditakuti Yosua. Jangan sampai murka Allah naik lagi. Pengalaman yang tidak mengenakan itu akan menjadi penghalang untuk maju, untuk bertindak, untuk terus melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi bangsa Israel. Tapi kekudusan Allah tidak boleh dipandang remeh. Dan inilah sikap takut akan Tuhan yang sejati. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan. Sikap takut akan Tuhan yang sejati. Dengan punya sikap takut akan Tuhan yang sejati, kita berhati-hati dalam bertindak. Kita mengerti, sama seperti tadi, ini kota Ai ada kota yang sakral, di mana dulu Abram, bapa leluhurnya, mendirikan mezbah, menyebut nama Tuhan di negeri asing. Menama Yahweh di negeri asing yang tidak mengenal Yahweh. Oleh karenanya orang Israel harus bisa menghargai sejarah, harus menghargai tempat yang dimaksud. Meskipun tempat saat itu sedang dikuasai bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang Israel harus bisa menghargai ini loh yang sudah dikhususkan oleh Tuhan kepada Abram dan lalu generasi berikutnya. Harus menghargai kekudusan. Dan sikap itulah yang ditunjukkan Yosua. Mengerti akan hal demikian. Sehingga ia berduka, sungguh amat berduka saat Allah murka. Kekudusan Allah dinodai. Inilah yang Yosua gemetar. Ini yang Yosua takuti. Dan itu yang dihargai Allah. Makanya Allah katakan, jangan takut dan tawar hati Yosua. Saya kasih contoh. Kalau kalian ya melakukan kesalahan kepada orang tua atau dosen, ya, pada orang tua atau dosen. Lalu kalian mengatakan, aduh sorry ya, maaf mama, maaf papa, maaf ya pak, maaf ya bu, pada dosen barangkali. Saya janji tidak akan melakukannya lagi. Dan sikap ataupun waktu mengatakan saya tidak mengulangi lagi dengan sikap yang betul-betul paham kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Beda kan, ngerti lah kalian maksudnya gimana sikapnya. Beda kan sama gini, ya iyalah maaf dah kalau gitu, sorry dah. Ya cuma gitu aja kok, lebay banget sih marah. Mungkin dalam hatimu kau berkata demikian.
Tapi kalau orang yang sungguh mengerti kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan menghormati siapa yang dihadapinya, pasti beda sikapnya. Dan Yosua lakukan seperti itu. Sehingga waktu Tuhan katakan, Yosua, janganlah takut dan tawar hati. Artinya Tuhan menghargai sikap Yosua. Justru dengan sikap Yosua seperti itu, murka Tuhan reda. Dan Tuhan menjanjikan, aku yang akan berperang. Janji yang sama waktu Tuhan pun di awal mengatakan kepada Yosua, aku yang akan berperang. Dan itu memang sudah ditunjukkan. Dan Yosua juga mengerti, memang Allah yang berperang. Bukan Yosua, meskipun Yosua dan pasukannya yang terjun langsung. Tapi kuasa Tuhan yang bekerja di atas Yosua dan bangsa Israel. Tetapi ada sikap yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel. Jangan menodai kekudusan Tuhan. Sehingga Yosua melakukan apa yang benar di mata Allah. Yosua melakukan apa yang benar di mata Allah. Yosua sangat berhati-hati dalam bersikap. Makanya mungkin kalau dibilang dia perfeksionis kali ya, tetapi bukan berarti perfeksionis seperti kita layaknya pengen sempurna supaya dapat nilai sempurna, dinilai oleh orang. Tapi Yosua begitu gemetarnya, takutnya supaya jangan sampai Tuhan dinodai. Karena itu yang terjadi pada saat kota Ai atau pasukan kota Ai mengalahkan orang Israel. Wah, mereka mengatakan, "Hey, mana Allahnya orang Israel? Yeriko boleh dihancurkan, kita dengan mudah mengalahkannya." Jadi Allah yang dihina. Dan Yosua tidak mau melakukan seperti itu. Karena Yosua mengerti, aku ini hambanya Tuhan. Aku mewakili Tuhan. Kalau aku tidak bersikap dengan baik-baik, orang lain akan menghina aku, juga menghina akan Allah. Makanya digemetar seperti itu. Hal yang sama juga, saudara kasih Tuhan. Itu yang dilakukan juga oleh Rasul Paulus. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-27, 1 Korintus 29, ayat yang ke-27. Di situ disebutkan bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa agar supaya pada saat aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Jangan sampai Tuhan dinodai oleh karena kesalahan. Dan Paulus akhirnya ditolak. Menolak Tuhan juga, menolak Injil juga. Ini yang harusnya kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu sikap kita ngerti bagaimana harus bersikap, menghargai Allah, kita takut yang dimaksudkan takut ini. Atau artinya hormat kepada Tuhan. Dengan sikap yang itu kita tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, udah jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Dan inilah yang harusnya kita lakukan, saudara kasih Tuhan. Tetapi itu kan di zamannya Yosua dan juga Paulus tadi lakukan seperti itu. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Yosua nanti juga kalian baca lagi lanjut. Memang ada lagi Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Atau kepada hamba Tuhan, apa tuh para nabi. Jadi kalau saudara memperhatikan studi Alkitab, kata jangan takut yang dikatakan oleh Tuhan, itu spesifik sekali. Tuhan tidak begitu mudahnya mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kayaknya mengumbar-ngumbar jadi murahan jadinya. Enggak. Spesifik sekali kepada orang, kepada situasi konteks seperti apa, dan maksudnya seperti apa. Dan sehingga Tuhan mengatakan janganlah takut, janganlah gentar. Tetapi justru setelah Kristus menggenapi seluruh pekerjaan Allah, memberi dirinya menjadi korban tebusan, memberi dirinya untuk menjadi penebus dosa manusia. Makanya setiap kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Disebutkan dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal yang keempat ayat 16 dikatakan kita dengan penuh keberanian menghadap hadirat takhta Allah. Oleh karena apa? Di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, do not be discouraged. Jangan tawar hati. Karena kita punya sikap seperti apa? Yang pertama, pikirkan baik-baik.
Apakah hidupmu benar-benar diarahkan untuk takut akan Tuhan? Apapun yang kau lakukan, hidup takut akan Tuhan enggak? Yang kedua, apakah mengerti akan kekudusan dan juga perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu seperti apa? Atau kehendak Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan, kalau kalian studi Alkitab secara digital, cari ya, kehendak Allah. Nah, salah satunya dituliskan apa? Kekudusan. Ya, menjauhi percabulan. Dan seterusnya banyak. Mungkin 10 perintah Allah, kehendak Tuhan. Jadi, apakah mengerti arti kekudusan dan juga kehendak Allah? Sehingga kalau benar-benar kita mengerti, kita pasti akan menghargai sikap tindakan kita. Kita pun berhati-hati dalam bertindak. Dan yang ketiga, jadi yang pertama tadi, mengertikah arti takut akan Tuhan? Yang kedua, mengerti nggak artinya kekudusan Tuhan, kehendak Tuhan? Yang ketiga, apakah yakin? Apakah yakin kalau Tuhan menyertaimu setelah engkau mengerti takut akan Tuhan? Mengerti kekudusan Tuhan, mengerti perintah Tuhan. Apakah kau yakin kalau Tuhan menyertaimu? Asalkan kita setia melakukan tadi, takut akan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan, menghargai perintah Tuhan, makanya kita terus berjalan, tidak tawar hati, tidak kecut, tidak patah semangat, tidak putus asa, sekalipun barangkali masa sulit. Pandemik memang hampir selesai, mungkin mudah-mudahan. Atau situasi apalagi yang berat terjadi. Tapi selama kekudusan Tuhan, selama kita hidup takut akan Tuhan, selama kita masih hidup menghargai akan perintah Tuhan, setia melakukannya, tekun di dalamnya, penyertaan Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah gagal terhadap kita. Sehingga kita pasti melakukan untuk memuliakan akan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Mahasiswa-mahasiswi yang dikasih Tuhan. Inilah teladan Yosua. Bagaimana kita hidup sama seperti Yosua. Biarlah firman Tuhan ini yang memimpin, yang menerangi. Sehingga dalam sikap apapun yang kita sedang jalani, dalam beribadah secara dalam jaringan, di dalam kuliah secara online dalam jaringan ini, dalam menggunakan dunia digital, dalam area apapun dalam kehidupan kita, ingatlah ada kekudusan Tuhan. Ingatlah ada perintah Tuhan. Setialah kita lakukan. Dan pasti Tuhan akan menyertai setiap apa yang akan kita lakukan untuk memuliakannya Dia. Oleh karena itu, janganlah tawar hati. Janganlah gentar. Karena Tuhan menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas teladan Yosua. Juga di dalam satu kejadian sejarah di mana ada satu pengalaman yang tidak mengenakan, yang menodai akan kekudusan Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup untuk menghargai kekudusan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Sehingga dengan demikian kami punya keberanian, keyakinan kalau Engkau beserta dengan kami. Sebab Engkau adalah Immanuel. Yesus pun sudah menjadi satu jalan, menjadi satu imam yang membuat jalan untuk kami bisa menghadap Engkau, ya Allah. Dan biarlah kami hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang berespons dengan baik, dan juga terus Roh Kudus mengerjakan firman itu dalam hidupannya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kau juga yang memberkati pengurus Spiritual Growth for Student ini. Dan biarlah mereka juga melakukannya dengan sungguh baik dan juga untuk memuliakan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kalian semua. Mari teman-teman, sama-sama kita tutup ibadah hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Saat ku
Mari teman-teman, kita bawa lagu ini lebih dalam lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa melihat jalan Tuhan dengan jelas, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita angkat penyembahan ini lebih lagi. Hatiku percaya, nyatakan hatimu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, nyatakan hatimu. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Gimana nih teman-teman? Aku yakin kita semua diberkati oleh firman hari ini. Nah, di minggu depan kita bakal ada Student Fellowship lagi pada tanggal 18 Maret jam 5 sore di hari Jumat. Nah, pembicaranya siapa sih? Pembicaranya adalah Pak Yohanes Halim dengan tema yaitu Do Not Be Afraid, yang pastinya cocok banget nih sama teman-teman semua. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa hadir minggu depan dan ajak teman-teman lainnya. Nah, kemudian kita ada beberapa pengumuman menarik lainnya. Yang pertama yaitu Student Fellowship akan mengadakan Worship Night pada tanggal 1 April. Nah, buat teman-teman yang rindu buat bisa menyembah bareng, ini adalah waktunya teman-teman untuk catat tanggalnya dan ajak teman-teman lainnya supaya makin seru, makin ramai kita bisa menyembah Tuhan bareng-bareng. Nah, kemudian untuk informasi berikutnya yaitu dari Spiritual Growth. Spiritual Growth akan mengadakan SGDC, yaitu Spiritual Growth Discipleship Camp, dan juga Youth Conference, yang diadakan pada tanggal April dan juga bulan Mei. Buat informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagram kita. Yang pertama yaitu adalah @sg_uph, yang kedua yaitu adalah @sgdc_uph, dan yang terakhir yaitu adalah @youthconf_uph. Jangan lupa cek ya teman-teman, dan jangan lupa untuk catat tanggalnya nanti. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa kami dapat beribadah bersama dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkati firman-Mu yang telah Kau turunkan bagi kami semua Tuhan. Kiranya firman tersebut dapat bertumbuh dalam kami
dapat berakar kuat, berbuah banyak, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami juga ya Bapak. Dan kami ingin berdoa untuk Bapak Yohanes, pembicaramu hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Bapak Yohanes Kau berkati dari setiap aspek kehidupannya Tuhan, dari ekonomi, keluarga, kesehatan. Kau yang tahu Tuhan permasalahan hidupnya, Kau yang bantu Tuhan, Kau yang urapi, berikan hikmat-Mu kepadanya ya Bapak. Kiranya ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya ya Bapak. Dan untuk pelayan-Mu Tuhan, kami ingin berdoa untuk semua pelayan-Mu yang melayani Engkau hari ini, dari singer, media, WL, musik. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu-satu ya Bapa, namun hamba-Mu yakin bahwa Engkau maha kuasa, Engkau maha tahu, Engkau maha pengasih ya Bapa. Kau yang memberkati setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau hari ini. Kiranya satu persatu Tuhan Kau bantu bila ada permasalahan, bila ada kendala Tuhan, bila ada musibah, Kau yang tolong ya Bapa. Dan juga sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Kau berkati kami satu persatu semua, dari jemaat, pelayan, pembicara. Kau yang memberkati kami semua ya Bapa. Dan Kau pertemukan kami Tuhan di minggu depan di ibadah student fellowship kembali ya Bapa, dengan keadaan yang sehat, bugar, dan bahagia pastinya ya Bapa. Kami serahkan seluruh kegiatan kami kepadamu saja ya Bapa, dan kami telah selesai berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!